Karena memiliki tujuan untuk dicapai, Pak. Dan Karena ketika ada mencapai tujuan. berarti sukses. Ya, oke ya, dua jawaban dan bagi caranya. Nah ini kemudian kalau tadi apa itu sukses, sekarang sudah saya tanyakan, sekarang mengapa kita harus sukses. Nah, kita dilahirkan dengan perjuangan yang luar biasa ya. Kira-kira seorang bayi dilahirkan ibunya kira-kira begitu saja lahir apa dengan perjuangan? Pakai perjuangan, Pak. Perjuangan. Andai saja ibu-ibu yang melahirkan anaknya sekali ngeden langsung keluar, enak ya. Tapi ngeden belum lahir Bu, sekali lagi kata bidanya atau dokter. Sekali lagi Bu, sekali lagi Bu. Udah kan tadi udah ngeden gitu ya. Capek, nggak jadi keluar bayinya. Udah ngeden nggak keluar lagi. Lagi Bu, lagi lah Bu. Ngeden lagi nggak keluar lagi. Perjuangan sampai keringat, basah keringat. Akhirnya Anda keluar. Begitu keluar, bayi, wah semua senang. Agak besar dikit, belajar bicara, kemudian sekolah. Ya, terus Anda bilang, aku orang biasa. Oh, dilahirkannya dengan luar biasa, lahirnya jadi orang biasa. Jadi kalau dilahirkan dengan luar biasa, Anda harus jadi orang yang luar biasa. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Kalau Anda dilahirkan biasa-biasa, ya jadilah orang biasa-biasa. Kalau Anda dilahirkan dengan perjuangan luar biasa, dibesarkan dengan luar biasa, ya jangan gampang menyerah, jadilah orang yang luar biasa. Ya, jangan mudah patah semangat dari sebuah kegagalan, jatuh ya bangun lagi. Ya, dihina orang ya sabar, buktikan begitu ya. Kemudian yang kedua, menjadi anak yang soleh solihah, yang mampu membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan ini definisinya adalah balas budi, bersyukur, bukan hanya membanggakan orang tua, dibanggakan orang tua bukan, tapi harus bisa membahagiakan. Kalau dibanggakan itu hanya Anda jadi pejabat, kirim fotonya ke orang tua, fotonya ditempel di dinding, dicerita-ceritakan sama teman-temannya, tetangga, oh ini anakku jadi Superman begitu ya. Oh iya, oh ganteng, oh alhamdulillah begitu, itu bangga. Ya, kalau membahagiakan itu dengan uang, ibu pingin apa? Enggak pingin apa-apa. Ibu kan belum haji ya. Udah berangkat sana Bu ya. Ah jangan, nanti uangnya banyak. Udah nggak apa-apa Bu, ini banyak uang. Oh ya alhamdulillah gitu. Bapak udah pernah ketemu sama penguin Pak? Oh belum. Bapak berangkat ke kutub ya. Nanti biaya udah dari saya. Oh ketemu sama penguin begitu ya. Nah, membahagiakan orang begitu keinginannya terpenuhi, ya dipenuhi anaknya langsung menangis sambil bahagia. Ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu. Itu bahagia, membahagiakan orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menuju jiwa yang tenang. Ya, tadi ketenangan tadi ya, kesejahteraan. Nah, kalau sudah banyak yang terpenuhi, kesehatannya tetap, ya, hubungan sosialnya juga tetap, akhirnya tenang dia dan mendapatkan ridho Allah. Ya, itu mengapa kita harus sukses. Kalau tidak ada mengapanya ini, Anda hanya ingin, ya nanti seperti kucing. Ya, tahu kucing ya? Kucing itu kalau ditanya, Cing, kamu pengen sukses, jawabannya apa kira-kira? Anda tahu jawabannya? Meong. Meong. Mau. Meong, Pak. Mau, bukan meong. Mau. Cing, pengen punya mobil. Mau. Gitu ya. Mau aja terus, tapi enggak berusaha untuk mendapatkannya. Cuma sekedar bilang mau. Nah, jangan seperti kucing ya. Nah, apa itu sukses ya? Saya mulai lagi. Nah, pertama, Anda dilahirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ya secara umum ya, kesehatan jasmani rohani. Nah, pada saat sehari Anda lalui kehidupan, besoknya Anda tetap sehat, berarti Anda sukses mempertahankan kesehatannya.
10 tahun kemudian Anda tetap sehat jasmani rohani, berarti Anda sukses mempertahankan kesehatannya. 30 tahun, 50 tahun lagi Anda tetap sehat, berarti Anda tetap sehat menjaga kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Itu disebut sukses, ya. Jadi bersyukur itu bisa mempertahankan apa yang telah diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, jadi kesehatan ini menjadi modal juga menjadi tujuan hidup. Ya. Tapi banyakkan orang dimodali kesehatan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan harta, tapi dia melupakan kesehatan. Saat muda kerja keras mencari harta, setelah tua melupakan harta untuk mengejar kesehatan kembali. Banyak yang begitu? Iya, Pak. Banyak. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Udah agak tua dikit, sakit-sakitan, hartanya dijual, dibeli untuk rumah sakit, kasihkan dokter, kasihkan obat dan sebagainya, habis lagi untuk mengembalikan kesehatannya, bahkan sudah hartanya habis masih belum sehat. Ada nggak yang gitu? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Ada ya. Banyak malah, Pak. Anda jangan seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, mumpung Anda masih muda, masih sehat, jadi ini materi ini tidak ada yang jelaskan ini. Ya, di perkuliahan manapun tidak ada. Mau Anda masuk kuliah di jurusan apapun, tidak ada yang dosen menjelaskan ini. Karena pentingnya tujuan hidup. Anda pointernya kayak apa, ahli coding, ahli astronomi, ahli arsitek, ahli apa. Tapi kalau tidak tahu tujuan hidup, ya seperti orang berjalan di jalan tapi dia tidak tahu tujuan. Ya mondar-mandir capek, lelah, sakit, mati, begitu aja. Tapi tidak ada apa yang dituju didapatkan, ya. Nah, itu yang pertama, tetap sehat. Terus yang kedua, mapan secara finansial, ya. Semua tujuannya belajar juga nantinya ke finansial, ya. Mapan, artinya mapan tidak harus kaya raya, tapi cukup, ya, cukup. Pingin beli motor cukup, pingin beli mobil cukup, pingin beli gunung cukup, kan gitu ya. Nah, cukup. Kemudian setelah cukup masalah finansial, tetap harus memiliki waktu. Ada orang sukses tapi tidak pernah ketemu sama keluarga. Ada nggak yang gitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, uangnya banyak, anaknya tercukupi, tapi hampir jarang sekali ketemu sama orang tuanya. Ya, hari-harinya ketemu sama mungkin pembantu rumah tangga, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, setelah tua nanti anak-anaknya sukses, jauh semua, jadi susah ketemu sama anak-anaknya. Salah satu contoh tokoh kita Pak Habibie, ya. Pak Habibie itu orang sukses yang luar biasa, ya. Dia sukses dan membuahkan anak-anak yang sukses. Tapi pada saat tua, nah, dia rindu sama anak, hanya bisanya video call, tidak bisa kumpul, ya. Jadi kesuksesannya kurang lengkap, ya. Jadi Anda mulai muda harus ditanamkan ini, ya. Kejar dunia boleh, finansial boleh, tapi tetap harus ada rem, ada waktu untuk keluarga, ya. Nah, saya dulu begini, saya dulu bekerja keras dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam, jam 1 malam di kantor. Ya, jadi orang pinter, jadi orang hebat di kantor waktu saya jadi guru SMA di Bandung, ya. Terkenal MacGyver, ngajarnya matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, komputer. Jadi saya mengajar ada berapa mata pelajaran itu, ya, ganti terus. Matematika, fisika masih nyambung, kimia masih nyambung. Begitu lari ke bahasa Inggris, bahasa Jepang udah nggak nyambung. Lari ke geografi nggak nyambung juga. Lari ke komputer juga nggak nyambung juga, gitu. Terlalu banyak yang yang diberikan sama Allah pada saya, ya, kemampuan, sehingga terkenal MacGyver, dijuluki master.
Wah, senang sekali kalau jadi orang pinter ya. Dihargai orang, oh hormat semua. Tapi nggak punya waktu, lupa sama anak istri. Kadang-kadang makan aja udah lupa. Akhirnya jatuh sakit. Setelah sakit, nah di situ baru sadar bahwa nolong diri sendiri aja nggak mampu, nolong orang lain. Nah, itulah saya dulu ya. Sekarang sudah berubah. Nah, saya belajar bodoh lagi. Nah, sampai tahu adik saya yang saya kirim itu ya. Adik saya itu seorang profesor pembicara nanti ke depan itu ya. Wah, kalau itu cum laude dari S1, S2, S3. Ya, kemudian tidak cukup, tidak puas dengan S3 di Jepang cum laude, jurusan metalurgi, kuliah lagi di UI, jurusan manajemen bisnis. Ya, S3 juga dokternya ada 2. Nah, masih usia, waktu itu berusia 42 sudah profesor. Golongan pangkatnya udah mentok, udah pangkat 4E. Ya, masih jadi orang pinter. Saya udah sampaikan, udah berhenti jadi orang pinter kalau gitu. Gak ada waktu. Oh, dia nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu, seorang profesor. Ya, memiliki waktu penting nggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Penting, Pak. Penting ya. Penting sekali, anak butuhkan waktu. Orang tua yang melahirkan rindu juga butuh waktu. Bisa dikirim uang tapi tidak bisa melihat orangnya, juga nggak puas orang tua ya. Saat dia sakit, betul-betul ingin dia, mungkin ingin diusap wajahnya oleh anaknya. Itu ya. Jadi waktu harus punya. Kemudian tadi sudah sehat, sudah, kemudian finansial sudah mapan, waktu dengan keluarga sudah. Nah, hubungan baik dengan sesama, ya, dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan teman-teman sepermainan, teman-teman sekolah, hubungan baik, ya, khususnya ini tetangga dan kerabat dan teman. Jadi hubungan baik ini penting, jadi status sosialnya juga harus sehat. Jadi yang pertama sehat badan tadi, kemudian sehat finansial, kemudian yang ketiga adalah sehat waktunya, yang ketiga, yang keempat ini sehat secara sosial, hubungan sosialnya sehat, tidak ada cacat dengan orang lain. Sukses tapi menjatuhkan orang lain, sukses tapi memfitnah orang lain, juga nggak bagus ya. Jadi sudah 4 sehat tadi ya saya cerita. Pertama sehat badan, jasmani rohani. Kedua sehat finansialnya, secara finansial sehat. Ketiga secara waktunya juga sehat. Kapan kerja, kapan tidak kerja, libur, dia bisa memilih. Tidak ada tekanan. Kemudian yang keempat adalah sehat status sosial. Kemudian yang terakhir, menyempurnakan ibadahnya. Bukan berarti baru ibadah, bukan. Semua yang dilakukan adalah ibadah. Ya, mau belajar, Anda belajar ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, semua ibadah. Tapi kalau sudah 4 sehat tadi, 5 sempurna, sempurnakan ibadahnya. Jadi yang tadinya sholat, misalkan yang beragama Islam sholat, ingat kuncinya, ingat ini di motor, ingat pujian, ingat itu. Nah, kalau sudah terpenuhi semua tadi, sholat ya sholat, adab jadi khusyuk. Itu maksudnya ya, menyempurnakan ibadahnya. Bukan harus naik haji, enggak. Naik haji bukan menyempurnakan ibadah, tapi menyempurnakan rukunnya, tapi bukan ibadahnya ya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna ya. Nah, ya kembali lagi, apa itu sukses? Sehat jasmani rohani, 2 sehat finansial, 3 sehat waktu, 4 sehat status sosial, 5 sempurnakan ibadahnya. Nah, dari 5 ini ada yang lain kira-kira tambahan mungkin. Kalau buat Bapak ini saya bagi, sukses itu saya bagi 5 ini. Nah, mungkin ada adik yang bisa menambahkan yang lain? Atau sudah Mencapai cita-citanya masuk gak, Pak? tercapai cita-cita kan, cita-cita itu apa? Biasa cita-cita kan bisa finansial kan gitu ya. Satu Ya, sosial misalkan apa kan cita-cita. cita-cita bisa keliling dunia gitu, Pak. Nah, kalau lu keliling dunia itu kan apa kata finansial.
atau pekerjaan. Ya, Oke, poin yang utamanya kalau teknisnya kecil-kecilnya adalah seperti pendidikan tinggi kayak gitu itu apa teknisnya ya, keliling dunia bisa apa melihat menara Pisa misalkan itu kan teknisnya, tapi yang utama adalah kebutuhan hidup adalah finansial ya, tetap sehat jasmani, sehat finansial, sehat waktu, sehat status sosial dan sempurna ibadahnya. Itu kan secara umum ini seperti ini. Kalau teknisnya itu bisa keliling dunia, kemudian bisa apalagi ya, memiliki jabatan tertentu seperti itu. Memiliki mobil BMW yang seri terbaru, misalkan yang Auto atau Ferrari atau gimana. Nah, itu kita teknis saja. Izin bertanya, Pak. Ya. Harmonis, Pak. Gimana? Keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis. Nah, keluarga yang harmonis tadi itu termasuk di dalam sehat kesehatan di status sosial juga ya di dalam rumah tangga. Karena kalau sehat jasmani, sehat finansial, sehat waktu biasanya sempurna ibadah tadi menjadi keharmonisan rumah tangga karena rumah tangga itu juga termasuk dalam ibadah. Nah, faktor Anda mau sehat keharmonisan rumah tangga kalau salah satu di situ sehatnya itu tidak sehat biasanya menjadi pemicu retaknya rumah tangga ya begitu. Ini yang utamanya adalah ada Bapak golongkan menjadi 5 kebutuhan ini, 5 sukses itu ya, karena untuk mencapai harmonisan rumah tangga dibutuhkan sehat uangnya, sehat waktunya. Kalau nggak ada kantongnya kosong, bisa nggak harmonis? Sulit, Pak. Sulit, bukan nggak bisa, sulit. Atau nggak ada waktu, bisa nggak harmonis? Hanya telepon-teleponan jarak jauh aja, bisa nggak harmonis? Ya bisa sih guyon aja di HP begitu ya, tapi ya sulit begitu. Yang dicium-cium HP-nya ya, cium sayang yang dicium HP-nya, jadi sayang sama HP-nya kan gitu ya. Kalau jarak jauh kan, nah kalau ketemu bisa harmonis, bisa hati ke hati begitu. Ya ini hanya syarat untuk ya sukses ini yang saya sebutkan ini adalah syarat untuk memperoleh tujuan-tujuan yang lain. Ada lagi yang nambahkan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Apa semisal kita memiliki tujuan sukses yang kontradiktif dengan syarat-syarat tersebut tuh bagaimana? Apa bisa disebut sebagai sukses juga, Pak? Misal tujuan kita itu meruntuhkan negara adidaya gitu, Pak. Gimana, Mak? Tujuannya apa? Jadi semisal kita memiliki tujuan sukses yang kontradiktif dengan syarat-syarat sukses ini, Ya. semisal seperti tujuan sukses kita itu kita berhasil meruntuhkan negara adidaya gitu, Pak. Apakah itu juga termasuk disebut ya. sukses, Pak? Iya sukses juga, tapi itu kan tujuan khusus ya, bukan tujuan umum ya. Tujuan khusus orang macam-macam ya. Kalau tujuan umum, apakah orang yang meruntuhkan negara tadi tidak butuh sehat? Butuh, Pak, butuh. Nah, butuh. Apakah tidak butuh dana? Butuh. Apakah tidak butuh waktu? Butuh, Pak, Butuh, butuh. Pak. Butuh. Tetap baik sama atau hubungan sama orang lain, mau sendiri, mau berjuang sendiri, nah butuh. Nah, jadi apalagi tujuannya nanti apakah tujuannya juga ibadah, pasti ibadah ya, walaupun sudut pandang yang berbeda-beda, tapi yang jelas tetap dia melakukan itu dengan alasan ibadah juga. Jadi secara umum saya bagi menjadi 5 ini. Cuma tujuan-tujuan khususnya ya silakan ya, itu tergantung perorangan ya. Ada yang tujuannya seperti itu dengan alasan fisabilillah, meruntuhkan dan sebagainya, ya, itu tujuan masing-masing ya. Yang jelas hati-hati dalam menerjemahkan agama begitu ya. Tujuan hidup. Baik, Pak. Jangan Terima kasih. sampai konyol nanti.
dia bilang itu ibadah, jihad, tapi ternyata malah konyol begitu ya. Jangan. Saya tidak ingin membahas yang itu karena itu ada harus pembahasan yang khusus ya. Kalau saya yang utama adalah Anda sukses itu dengan syukur. Syukur itu adalah ingat dengan Allah ya. Ingat dengan Allah itu Allah memberikan kita dengan perantara, melalui perantara, maka ingatlah dengan perantaranya. Anda dilahirkan oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua, dipinterkan oleh guru, maka syukur Anda adalah ingat dengan orang tua, membalas budi orang tua Anda, ya, untuk menuju Allah, lewatlah perantaranya, begitu. Ya. Banyak orang yang waktu kecil dia kasih sayang Allah dilewatkan orang tuanya, dilewatkan tetangganya, tapi setelah besar dia ingin tol langsung kepada Allah. Dia melewati orang tuanya dilupakan. Ya, artinya dilupakan ya tetap dia ingat orang tuanya, tapi tidak membalas budi ya, tidak berbalas budi. Kalau ingat ya tidak ada yang lupa ya, tetap ingat orang tuanya, tapi ya cuma cukup ingat itu ya. Itu yang saya maksud, itu kurang bersyukur. Ya walaupun dia secara agama luar biasa, pengetahuan luar biasa, tapi kalau sama orang tuanya tidak bisa membahagiakan, saya anggap dia kurang bersyukur. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara menuju sukses? Nah, pertama Anda harus menentukan impian. Ya tadi ada yang menentukan impian. Kalau tidak punya impian, ya jalan ya seperti tidak ada tujuan. Kemudian mencari jalannya, ikhtiar dan doa. Jadi semua orang belum tahu jalannya sukses kemana. Jadi harus dicari. Banyak jalan menuju Roma. Kita tidak perlu tahu semua jalan menuju Roma. Cukup temukan satu saja jalan, maka Anda sudah sampai Roma. Kan begitu ya? Jadi tidak perlu semua jalan harus dilalui. Cukup temukan satu saja jalan, Anda sudah sampai Roma. Itu istilahnya. Kemudian jangan lupa ini manjadda wajadda. Ya, ini hukumnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya berhasil. Jadi udah dikasih kuncinya. Bersungguh-sungguh bukan pinter, bukan barang siapa yang pinter, bukan. Bukan barang siapa yang kerja keras, bukan. Jadi kuncinya barang siapa bersungguh-sungguh. Nah, tinggal Anda tafsirkan itu, Anda cari bersungguh-sungguh itu seperti apa. Apakah harus pinter? Apakah harus kerja keras? Tidak. Nah, bersungguh-sungguh itu sepenuh hati. Kemudian jangan berprasangka dikit-dikit, waduh kalau gini gimana, kalau ini gimana. Jadi berprasangka buruk. Ciut nyalinya. Ya, gampang mudah putus asa. Jangan, kalau mudah putus asa berarti kurang kuat impiannya. Gitu. Jadi manjadda wajadda. Jadi barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya tercapai. Kalau bahasa orang Sunda, nu keyeng pasti pareng, tantu pareng. Yang keyeng itu yang ngotot, pasti terlaksana, pasti hasil. Ya, kata orang Sunda begitu. Nah, mencari jalannya gimana caranya? Pertama harus memiliki mental dan sikap orang sukses. Orang sukses itu memiliki mental dan sikap, pertama selalu berpikir kreatif. Jadi tidak terpaku itu aja. Orang lain mengeluh, bermasalah aja. Ya, kreatif, cari solusi, fokus ke solusi. Inovatif, nah, kadang harus menemukan sesuatu yang baru, mencari hal yang baru. Disiplin, ya, dia harus tetapkan kapan dia harus berpikir begini, kapan dia harus pergi. Jadi tidak harus dengan aturan orang, tapi dengan aturan diri sendiri juga dia disiplin. Kemudian bertanggung jawab, ya. Jadi sembodo, kata orang Jawa sembodo. Ya. Selalu berdoa dan bersyukur. Nah, berdoa itu bukan hanya pas di masjid atau pas di atas sajadah saja, tapi walaupun dalam keadaan diam, dalam keadaan
bicara, tetap berdoa. Berdoa itu selalu ingat, ya, pikiran positif. Kemudian bersyukur. Bersyukur tadi bukan hanya bilang alhamdulillah. Kalau hanya alhamdulillah gampang. Bersyukur itu berterima kasih pada orang-orang yang membantu kesuksesan kita, membantu membesarkan kita, ya, itu juga bersyukur. Salah satu syarat syukur, ya, terutama pada orang tua. Kemudian selalu fokus ke solusi, yaitu mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan. Nah, setiap orang punya masalah, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Setiap Pak. orang, ada 10 mahasiswa punya masalah nggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Ya, ada 10. Setiap mahasiswa punya masalahnya sama nggak? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Nah, sekarang 10 mahasiswa dikumpulkan, disuruh menceritakan masalahnya, ya, saling menceritakan masalahnya. Semua masalahnya, wah berat-berat masalahnya. Ya. 10 orang masalahnya beda-beda. Karena tidak ada solusi. Solusinya gimana? Semua nangis bersama. Nangis bersama, akhirnya si A sampai J. Si A pukul kepala si B pukul kepala C, sampai Z, J pukul kepala A. Selesai. Jadi karena fokus pada masalah, jadi kepalanya dibentur-benturin semua, kan gitu. Karena setiap orang punya masalah. Jadi fokuslah pada solusi. Jadi sulit itu udah biasa, Anda lahirnya juga udah sulit. Dilahirkan dengan cara yang sulit, begitu lahir juga udah sulit, belajar bernafas, belajar makan, belajar minum, belajar bicara, sulit. Ya, sulit itu udah biasa. Justru kita dilahirkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, karena di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, itu yang Anda harus catat ya, betul-betul. Kita dilahirkan dengan kesulitan. Jadi jangan dibiasakan sulit. Udah sulit, memang sulit. Wah, coding sulit, Pak. Ini sulit, Pak. Semua sulit. Iya, semua sulit tahu. Terus lantas kalau sulit terus gimana? Anda mau berhenti? Udah lanjutin aja. Sekarang sulit, nanti jalannya dapatkan kemudahan itu macam-macam, tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ketemu teman yang bisa ngajarin, tahu-tahu ketemu pasien anak lamun, tiba-tiba kok gini, mungkin keluar dicoba, oh ya bener. Nah udah, mudah itu kalau sudah terbiasa. Tidak ada orang ahli tanpa kebiasaan. Ada ahli las tiba-tiba langsung ahli, ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada semua. Nggak ada. Seorang ahli dokter, ahli gigi, misalkan ahli penyakit dalam, padahal dia baru lulus jadi dokter langsung ahli penyakit dalam. Bisa nggak dia tiba-tiba langsung ahli? Tidak bisa ya. Jadi Tidak, Pak. semua ahli itu dari kebiasaan, karena sudah terbiasa jadi ahli. Ya, pertama pasti semua tidak bisa mencoba tidak langsung bisa, tapi pasti gagal dulu, habis gagal coba lagi, coba lagi. Ada yang 2 kali gagal kemudian bisa, ada yang 10 kali masih gagal, ada yang 30 kali, ada yang 100 kali. Nah, ada yang begitu bisa berhenti, bisa yes bisa berhenti. Ada yang bisa coba lagi, oh nggak bisa lagi, kenapa? Nah 2 kali, oh, bisa lagi, anu bisa, akhirnya jadi ahli gitu. Jadi proses menjadi ahli itu tidak simsalabim ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bersabar dan tawakal. Bersabar pada saat menerima kegagalan. Karena semuanya bukan berarti gagal. Anda belajar sepeda toh jatuh dulu apakah berarti gagal? Tidak. Ya. Jadi tidak ada kata gagal sebetulnya. Yang ada itu karena kita yang menghakimi diri kita gagal. Nah, kemudian tawakal, bangkit lagi, gitu ya. Coba lagi. Nah, manjata wajata, barang siapa bersungguh-sungguh saya tercapai, Allah berfirman. Ya, berdoalah maka akan aku beri. Tuhan
Maha pengabul doa kepada hambanya. Kemudian 2, jangan pernah berkeluh kesah dan merasa lemah karena kita makhluk yang ditinggikan derajatnya. Kemudian jika bersyukur nikmat akan ditambah, jika sebaliknya adab sangat pedih. Artinya kalau kita bersyukur, rezekinya ditambah, nikmatnya ditambah, kenikmatan hidup ditambah. Kalau kita mengeluh aja tidak bersyukur, ya masalah-masalah yang akan ditambah. Adab sangat pedih maksudnya siksanya atau pikirannya, aduh benar saja, hatinya semakin perih, semakin pedih, begitu ya. Ditegur juga di dalam firman yang lain, nikmat mana dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Jadi kita diingatkan tidak boleh merasa lemah, tidak boleh berkeluh kesah. Jadi harus tetap semangat. Nah, di antara mahasiswa ini biasanya ada aja ya yang begini begitu mengeluh, begini, jangan ya, tidak boleh. Kalau Pak Nurul selalu semangat terus ya. Nah, tadi pertama adalah harus punya impian. Apa itu impian? Impian bukan beda sama mimpi ya. Impian itu adalah sebuah hasrat, keinginan yang benar-benar ingin diraih. Benar-benar ingin diraih. Jadi kalau belum tercapai ini rasanya nggak rela mati. Jadi benar-benar ya, ingin dicapainya. Dia bahkan mau menceritakan tuh nangis dulu. Karena takut, ada ketakutan tidak bisa terkejar. Nah itu impian. Jadi bukan sekedar apa impianmu, pengen beli pesawat, bukan begitu. Pengen punya Ferrari, langsung dia bisa nyebutkan. Nah itu bukan impian itu hanya sekedar keinginan. Ya, beda. Kalau keinginan itu masih bisa ditawar, tapi kalau impian itu tidak bisa ditawar. Mutlak. Keinginan yang betul-betul ya, mutlak. Contoh impian menghajikan orang tua ya, atau orang tua yang kita cintai. Orang tua atau orang yang kita cintai. Nah, ini mengajukan. Jadi kalau kenapa ingin diajukan? Itu mungkin ada sesuatu yang membuat dia hanya harus ini harus. Jadi kalau tidak dia nggak tenang hidupnya. Dia berjuang keras gitu ya. Atau membelikan rumah yang diinginkan orang tua. Mungkin orang tua rumahnya kurang layak sehingga waduh saya ingin belikan orang tua ini. Dalam pikiran pada saat ditanya apa impianmu, dia menangis berkaca-kaca. Belum sempat mengeluarkan kata-kata itu dia sudah meneteskan air mata. Itu impian. Kemudian memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anak, misalkan, itu dan sebagainya. Itu hanya contoh-contoh impian. Jadi impian itu bukan punya uang banyak, bukan begitu. Biasanya dalam wujud, bukan wujud uang ya, bukan wujud harta. Impian itu. Tapi wujud memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dicintai. Berapa banyak uang yang diberikan orang tua kepada Anda? Coba Anda kuliah, mulai dari kecil sampai besar, coba dipikir, dihitung, sudah berapa banyak uang yang diberikan orang tua pada Anda. Sebandingkah dengan kesungguhan Anda dalam kuliah? Kira-kira sebanding nggak? Masih kurang, Pak. Nah, Belum sebanding, Pak. belum sebanding. Nah, kalau udah belajarnya besar, PP-nya per semester 7 juta, 9 juta. Anda belajarnya nyantai-nyantai, dapatnya apa nilainya? T, D, E, ya. Berarti nggak sebanding. Habis Pak, ini pilihannya bukan pilihan saya jurusannya. Ya kan Anda sudah lalui, kenapa kok Anda tidak sungguh-sungguh? Apa yang sudah Anda jalani ya sudah. Ya, kalau mundur sekalian, kalau maju sekalian. Tapi pada saat mundur Anda pikirkan risiko dan segalanya, kerugiannya, nanti pada saat Anda pilih yang lain juga, apakah ada jaminan untuk lebih bagus, kan begitu ya. Kalau tidak ya udah lanjutkan. Anda tidak perlu tahu kenapa Anda di jalan sekarang, kenapa Anda di kondisi sekarang, tidak perlu tahu. Yang paling penting adalah tetaplah fokus pada tujuan hidup yang jauh lebih besar ke depan, begitu. Ya. Sebandingkah dengan keinginan Anda membalas budi mereka, Anda telah dibiayai dengan biaya besar. Nah, bandingkan dengan apa yang Anda ingin berikan pada mereka sebagai balas budi. Berapa lama lagi usia orang tua Anda mendampingi Anda? Ya,
Sanggupkah mereka menunggumu menjadi anak yang sukses? Kira-kira nunggu Anda sukses baru sakit, baru meninggal, atau belum ada kelamaan sukses tiba-tiba orang tua udah dipanggil Tuhan? Ya, penting nggak buat Anda? Berapa lama lagi Anda mampu mewujudkan membahagiakan orang tua? Kira-kira berapa lama lagi? Anda baru semester 1 ini ya? Ya, semester Iya, Pak. Iya, Pak. Mister. 1. Berapa lama lagi kira-kira Anda sukses? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Ya, kira-kira masih sepanjang itu kah usia orang tua Anda? Kemudian mampukah Anda mencukupi keluarga nanti? Ya, Anda nanti pasti punya istri, punya anak, tapi tetap bisa membahagiakan orang tua. Jadi gaji Anda harus double, bahkan triple untuk keluarga juga, ya, selebihnya juga harus untuk membantu orang tua juga, karena nikah nanti punya mertua, ya orang tua, yang mertua. Kalau hidup untuk diri sendiri aja gampang, ya, gampang. Saya sudah kaya udah lama, kalau hanya untuk anak istri aja sudah cukup. Tapi karena kita harus tetap membahagiakan orang tua, ya, membantu orang tua walaupun tidak bisa per bulan, tapi tetap membackup pada saat ada apa-apa dengan orang tua dan mertua, begitu ya. Jadi Anda harus pikirkan itu ke depan, ya. Karena Anda sudah kuliah berarti sudah mulai dewasa. Anda masih mau disebut anak-anak di sini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada ya? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Ya, karena suka ada yang bilang gini, jangan panggil aku anak kecil paman, gitu. Ya. Siapa itu? Yang suka Siva. bilang gitu. Siva, ya, Siva. kata Siva. Jangan panggil aku anak kecil paman, gitu ya. Jadi Anda sudah dewasa ya, harusnya sudah berpikir panjang. Nah, kalau kata Buya Hamka ini, ya, seorang ilmuwan Indonesia tahun 45, ya, sempat jadi Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, banyak orang yang hidup sekedar hidup, kerja juga sekedar bekerja. Ya, apa maksudnya? Ya, bekerja dengan tujuan yang jauh lebih besar. Ya, jangan hanya sekedar bekerja. Hidup juga harus luar biasa. Jangan sekedar hidup, begitu kata Buya Hamka. Tugas kita, ya ini Buya Hamka melanjutkan, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita, ya berhasil itu adalah penilaian orang-orang sekitar kita. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Jadi kalau tidak mencoba, jangan berharap pada keberhasilan. Mencoba itu bukan berarti harus berhasil. Yang jelas berhasil mencoba, tapi pasti ada kegagalan. Saat gagal ya mencoba lagi begitu. Coba lagi, ya, sampai bisa. Nah ini kalau Bapak berkata demikian, kita tidak pernah tahu di ujung mana perjalanan kita terhenti. Ya, namun kita harus tahu ke arah mana perjalanan kita. Jadi Anda punya tujuannya kemana, itu harus tahu. Nggak tahu nanti di semester ini, kalau umur panjang kita akhirnya nyampe ke tujuan kita. Kalau kadang-kadang tersandung ada apa-apa nanti, itu tidak penting, tidak perlu dipikirkan sekarang. Yang paling penting adalah tujuan ke depan. Nah, itu sekedar ya, dari Bapak. Mungkin ada yang bertanya, atau kita ngobrol-ngobrol biasa, ini materinya materi yang berbeda dengan materi orang lainnya, dosen-dosen lain. Nah, silakan, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Izin bertanya Pak, atau kayak Ya. share gitu.
Kan di hidup ini kita hanya dalam perjalanan ya Pak ya, kepada hidup yang kekal gitu di akhirat. Nah tentunya kita mempunyai keinginan ataupun tujuan kita harus menjadi pribadi yang terbaik di dunia ini agar mencapai tujuan atau surga gitu Pak. Ya. Nah kebanyakan kan atau yang paling dekat kita lihat itu kita harus memperdalam ilmu agama. Terus apa namanya kayak apa ya, kayak ustadz gitu. Dalam dunia bilang seperti itu walaupun mungkin juga tidak. Nah kan sedangkan di dunia ini sangat bervariasi ya Pak ya jalan kita, misalnya kita di sini fokus pada komputer, engineering dan hal-hal lainnya. Nah caranya gimana Pak agar apa ya tujuan kita yang tujuan pokok itu akhirat, dan apa yang kita ambil langkah sekarang seperti dalam bidang ini yang tidak terlalu fokus gitu dalam pelajarannya. Bagaimana cara kita untuk menyeimbanginya Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita bicara akhirat, ya semuanya, ya Anda bicarakan atau tidak bicarakan nanti akan sampai akhirat. Kalau kita bicara ibadah, banyak orang bilang sanggup hidup, ya bekal untuk akhirat. Padahal setiap tindakan yang kita lakukan ini itu bergantung sama niat. Niatnya kalau ibadah, maka itu menjadi tabungan untuk bekal di akhirat nanti. Anda belajar, itu juga ibadah. Kalau diniatkan ibadah, bekerja ibadah, makan ibadah, tidur ibadah. Nah, kenapa kita harus bingung mencari bekal lagi? Ya, kalau semua yang kita lakukan itu dikarenakan ibadah, apakah ibadah itu harus spesial, harus di dalam masjid, harus di dalam gereja atau seperti itu kan tidak kan? Jadi ada waktunya kapan kita di tempat ibadah, kapan kita lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu niatkan semua adalah ibadah. Kalau kita semua udah masuk dalam kawasan ibadah, apakah kita masih bingung cari cara ibadah yang lain? Itu pertanyaan saya. Sudah cukup kan? Karena semua yang kita lakukan, kita ngobrol sama teman, tidak terlepas dengan ibadah seperti ini wal asri, misalnya Nabi Hussein ya, kalau dalam agama Islam, demi waktu sesungguhnya semua orang itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan ya, kemudian saling menasihati ya, masing-masing ada 4 itu ya. Nah, kalau selama kita waktunya digunakan untuk itu, berarti kita masuk dalam ibadah, tidak rugi. Pada saat kita untuk main-main, ya kita termasuk rugi begitu. Jadi bagaimana menjembatani antara tadi untuk kehidupan akhirat? Ya, akhirat itu Anda tidak bisa menuju surganya akhirat kalau tidak bisa menciptakan surga di dunia. Apa itu surga dunia? Ya kebahagiaan di dunia, kesejahteraan. Karena kita diperintahkan di dunia itu untuk bahagia. Mungkinkah Allah menciptakan, Tuhan menciptakan kita disuruh ribut aja? Mungkin nggak? Mungkin nggak manusia diciptakan oleh Tuhan disuruh ribut? Mungkin nggak? Tidak. Disuruh berantem? Mungkin nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Bisa dihidupkan disuruh kacau begitu? Mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak mungkin kan? Tuhan menciptakan manusia seperti Anda misalkan ingin merawat ayam, ya, memelihara ayam. Nah, ayamnya yang Anda pelihara kalau misalkan tengkar terus senang nggak Anda? Ya, kan pinginnya ayam itu pasti rukun, hidup adem, ayam kan begitu ya. Sama, Tuhan juga begitu menciptakan manusia di dunia ini beraneka ragam, ya pinginnya sejahtera semua. Tapi karena manusia diberi akal, akhirnya pikirannya bisa ke positif, bisa ke negatif. Hanya disitulah terjadi kontroversi yang hanya ada keributan-keributan, ada perbedaan-perbedaan kepentingan, perbedaan ini yang hanya bisa ditabrakan. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur itu dengan bahagia, dengan tenang.
Nah, karena perintahnya adalah kita disuruh menuju jiwa yang tenang. Tenang itu adalah sejahtera. Ya. Tadi kira-kira terjawab tadi? Alhamdulillah sudah Pak, terima kasih. Ya, jadi kita kalau bicara akhirat, kita nggak mampu. Kalau saya nggak mampu saya bicara akhirat. Yang saya mampu adalah bicara dunia. Kalau di dunia kita bisa ciptakan surga, kebahagiaan mensurgakan kita. Surga itu menurut saya ya, saya tafsirkan surga itu adalah ketenangan. Contoh, seorang bayi ya, bayi, nangis, nggak berhenti, begitu dijejelin puting ibunya, langsung berhenti, langsung tenang dia, tenang ya. Nah, itu ketenangan itulah surga. Surga ada di telapak kaki ibu, artinya surga ada tergantung sama ibunya. Begitu ibunya marah-marah, wah bayinya nangis lagi. Tancepin lagi, diem lagi. Tapi kalau ibunya nancepin sama marah-marah, bayinya masih nangis-nangis gitu. Nggak jadi surga. Jadi neraka itu adalah kekacauan, surga itu adalah ketenangan. Nah, jika Anda ingin dapatkan surga di akhirat nanti, maka buatkanlah surga untuk ibumu terutama dan sekitarmu. Apa itu surga? Ya, tenangkanlah hati ibumu, tenangkanlah hati sekitarmu. Untuk mengenali Allah ya kenalilah dirimu, kenalilah orang tuamu, kenalilah maka Anda sudah mengenal orang tua, mengenal Allah. Itu kalau saya ya, tidak perlu bicara semua kitab-kitab dihafalkan. Kalau hafal tapi nggak ngerti kehidupan ya percuma menurut saya. Hafal hadis dalil-dalil tapi kalau Anda sama tetangga nggak baik, sama orang tua tidak ini ya percuma. Ya, karena hukumnya ada hukum tertulis ya, kalau kita namanya nakli akli. Naklinya tertulis itu dalam ayat, kalau akli ya akal. Ada kauniyah, ada kauliyah. Kauliyah itu yang tertulis, kauniyah adalah alam, hukumnya ada dua. Jadi alamnya ini adalah kompleks. Nah, kalau yang ditulis Al-Quran dan Hadis itu sudah rangkuman, sudah ini. Jadi ya kalau kita kembalikan lagi pada dunia, ya kauniyah dunia, hubungan sosial dengan alam sekitar, dengan hewan, dengan tumbuhan gitu. Yang terutama sesama manusia. Karena kalau Tuhan Maha Pengampun doa, tapi kalau sama teman punya salah sama orang, sudah minta maaf 100 kali masih dibahas gitu kan. Betul ya? Iya Pak. Ya, oke gitu. Mungkin ada lagi yang tanya? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi kan juga bahas bahagia terus standar apa sukses itu ya Pak. Ya, Nah, betul. kalau secara mahasiswa kan kita juga secara finansial juga belum belum sesuai dengan sukses standar ya, sukses. betul. Nah, terkadang itu mahasiswa itu juga saking berpikir apa ya, finansial tuh terlalu beban sehingga merasa tidak bahagia gitu Pak. Nah, mungkin tips bahagia itu gimana? Apakah sukses itu sebenarnya bahagia? Kalau nggak sukses itu tidak bahagia gitu Pak? Iyalah, sukses itu harus bahagia lah. Jadi bahagia itu kan sederhana, banyak orang itu ya. Jadi kalau, nah ini ya kenapa saya bicara tadi pernah saya bilang saya sekarang ini belajar bodoh. Ya, kalau kita pikirkan sebuah masalah, tapi tidak menemukan solusinya, kita fokus pada masalah yang masih belum menemukan solusinya, maka kita akan pusing. Nah, kalau kita udah pusing, maka kita nggak bisa bahagia. Sulit untuk bahagia kalau pusing. Maka fokuslah pada hal-hal yang ada solusinya. Oh, tetap nggak ada solusinya. Ya sudah, jangan dipikirkan dulu. Fokuslah pada hal-hal yang lain, begitu. Yang membuat kita bahagia. Karena masalah di dunia tidak hanya satu. Masalah itu nggak bisa diselesaikan, jadilah masalah lain yang bisa diselesaikan. Nanti dengan berjalannya waktu, masalah lain terselesaikan, masalah itu yang tadinya nggak terselesaikan akan terselesaikan, begitu. Ya sama ya, saya juga dulu waktu kuliah juga permasalahan finansial, tapi buktinya juga dijalani aja, ya lulus juga, malah dapat beasiswa, dapat ini, dapat itu, begitu ya. Jadi fokus saja ke tujuannya apa, belajar, ya udah tujuannya belajar. Kalau sekarang ada kesulitan masalah ekonomi,
Ya, maka kamu tujuannya gimana caranya saya cepat lulus, pertama cepat lulus, kedua syukur-syukur sebelum lulus bisa dapat apa penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi begitu. Tapi fokus pertama adalah cepat lulus. Plus kalau bisa dapat penghasilan sebelum lulus gitu. Saya begitu dulu ya. Jadi fokus lulus tepat waktu, saya nggak peduli IP saya berapa, yang penting harus tepat waktu, tapi sebelum lulus saya bisa dapatkan penghasilan tambahan begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kita kalau bicara tentang sukses ya, Pak, kan ada stigma di masyarakat kalau sukses itu berbeda-beda. Nah, Ya, betul. kan kita sebagai orang yang bisa dibilang mau untuk sukses itu kan bakalan kena kata-kata tersebut lah, Pak. Jadi kayak Ya, betul. ukuran sukses orang-orang itu berbeda. Jadi kalau misalkan saya sudah mencapai titik seperti ini, apakah saya sudah sukses gitu? Nah, Ya. untuk menyikapi hal tersebut bagaimana, Pak? Ya, setiap orang memang paradigma suksesnya berbeda-beda. Ya, seorang tukang beca pun mengatakan dirinya sukses. Ya, tapi apakah kamu, kita bicarakan kita ya, bukan orang lain ya. Apakah Anda mau seperti itu? Pasti tidak. Ya kan? Nah, yang saya sampaikan tadi adalah sukses secara umum, kebutuhan secara umum manusia. Ya, itu ada 5 sehat, ya. Sempurnakan ibadah. Jadi kalau untuk orang lain ya silakan mau, atau Anda sendiri mau, saya suksesnya hanya sampai lulus kuliah saja sudah selesai, ya udah berhenti sukses. Orang yang tidak punya impian adalah seperti mayat hidup, sudah mati sebelum mati, karena sudah nggak punya tujuan. Punya mobil tapi tidak punya tujuan, ya dia hanya putar-putar aja di situ nunggu kematian, nunggu mobilnya mogok, kan begitu. Paham ya? Berarti stigma masyarakat itu apa kita harus dengarkan atau tidak, Pak? Untuk Ya seperti itu, kita Pak. ya dengarkan saja, cuma kan levelnya sudah berbeda. Ya, levelnya sudah berbeda, kita teruskan juga nanti terjadi debat. Jadi ya udah, kalau perlu kita jelaskan, tapi kalau enggak levelnya memang berbeda ya pasti akan debat. Jadi nggak perlu didebatkan. Jadi itu adalah paham untuk diri sendiri. Kesuksesan seperti apa yang ingin Anda raih ke depan, nah itu tergantung masing-masing. Walaupun sudah saya jelaskan seperti tadi, mungkin ada di antara Anda yang saya cukup secara finansial aja gitu. Ada yang ingin saya hanya di luar negeri aja begitu. Ya, macam-macam. Jadi tergantung Anda sendiri. Anda sebesar apa wadah Anda, itu Anda sendiri, karena kesuksesan itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya kecil ya suksesnya kecil. Kalau wadahnya besar ya suksesnya besar. Orang yang sukses yang wadahnya besar tidak akan pernah merasa sukses. Yang mengatakan sukses adalah orang lain, orang sekitarnya. Karena merasakan kesuksesannya, dampak dari kesuksesan seseorang itu, maka menyatakan orang itu sukses. Begitu. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan di saat ini kita menjadi mahasiswa ya, Pak ya. Tentunya Ya. banyak gangguan ataupun apa yang kita rasakan. Yang paling sering itu kayak malas lah gitu, Pak, ataupun kayak menyerah kalau misal ada pelajaran yang nggak kita mengerti. Nah, walaupun seandainya kita menerima nasihat atau tentang agama ataupun tentang kesuksesan gitu atau pandangan ke depan, namun di saat kita masih seperti itu, kita nggak tenang, kita dikasih nasihat, tentunya kita tidak mungkin langsung menerima, Pak. Biasanya butuh. Nah, cara kita menyikapi hal seperti itu agar tidak berlarut-larut itu seperti apa? Ya, kembalilah ke tujuan hidup. Jika Anda risau, galau, dan sebagainya, kembalilah. Anda diciptakan untuk apa? Kemana? Ingatlah proses waktu kecil. Ingatlah orang tua Anda yang sudah melahirkan dengan susah payah. Jangan ingat jeleknya. Ya, Anda diberi kehidupan, tentunya ada tugas yang Anda harus pikul.
ya, Anda diberi hidup, dilahirkan, diberi kehidupan sampai hari ini, maka Anda sebetulnya diberi tugas. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah bisa mengangkat derajat orang tua yang utama. Ya. Yang kedua adalah tujuan Anda sendiri. Ya. Jadi tujuan yang paling utama adalah mengangkat derajat orang tua. Jadi pada saat Anda buntu, malas, dan itu karena Anda fokus pada kendala, pada masalah-masalah. Ibarat korek itu kecil, tapi kalau diletakkan depan mata persis, menghalangi semua pandangan tujuan-tujuan kita. Jadi korek itu lebih besar daripada ya tujuan-tujuan atau kehidupan ini. Korek itu menjadi sangat-sangat besar dibanding dengan kehidupan kita. Tapi kalau korek itu kita jauhkan, maka semua keindahan-keindahan di luar sana kelihatan. Jadi jangan sampai korek itu menjadi penghalang, korek kecil itu menjadi penghalang karena kita letakkan terlalu dekat dengan pandangan kita. Jadi masalah kendala itu jangan terlalu dipikirkan. Begitu, ya. Pada saat terlalu kita pikirkan, ya akhirnya semua tujuan-tujuan yang lebih besar, keindahan-keindahan yang lebih besar itu hilang. Tertutup oleh masalah itu sehingga sulit sekali untuk bersyukur. Paham maksudnya? Paham Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi pada saat kita jenuh, pusing begitu, ya kembalikan lagi bahwa keindahan, banyak sekali keindahan-keindahan di luar di lain selain masalah itu. Ya, ingat senyum orang tua, ingat senyum sekitar kita, orang-orang sekitar kita, keindahan-keindahan yang lain. Supaya kita tetap semangat. Kalau malas, nah ini sulit ya. Penyakit yang sulit diobati oleh dokter itu penyakit yaitu malas begitu. Ya, gimana caranya ngobati malas ya? Nah, itu hanya satu, Anda tidak tahu tujuan hidup gitu aja. Anda lupa dengan tujuan hidup. Anda lupa dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan itu singkat. Waktu yang diberikan oleh Tuhan itu singkat, setahun nggak terasa. Mungkin Anda baru aja kemarin SMA, kemarin baru SMP, masuk, sekarang udah kuliah. Nanti nggak lama, tiba-tiba, ya udah lulus, nggak terasa, udah kerja, nggak terasa. Tiba-tiba, orang tua udah meninggal. Waduh, nyesal. Ya. Ingat selalu, kalau Anda ingin membahagiakan orang tua, bawa terus fotonya orang tua, terutama ibu, ya, ibu, bapak, bawa terus. Saat Anda malas, lihat fotonya, gitu. Maka Anda akan bangkit. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Koordinator? Mas Satrio? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tadi sudah dijawab sih, Pak. Setahu saya. Sudah dijawab. Sudah, nggak ada lagi yang tanyakan? Pak, saya bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Berbicara tentang kesuksesan ya Pak, kan ada istilah harus konsisten. Ya. Itu kan kita ambil contoh seperti pemiliknya KFC yang resepnya itu baru bisa diterima saat beliau umur 73 tahun. Ya. Mengenai kesuksesan sendiri Pak, itu bagaimana cara kita dapat istilahnya menahan konsistensi itu sehingga kita dapat meraih kesuksesan itu Pak? Iya, karena itu dia yakin. Orang lain mengatakan, wah nggak mungkin lah. Tapi dia yakin, pasti bisa ini. Nggak mungkin. Nggak bisa, nggak mungkin. Bisa. Wah, udah dia diem. Orang lain meragukan, wah gila kamu. Dia yang tahu. Dia yang yakin. Dia diem. Tiba-tiba setelah umur 70-an, meledak dia tuh kan. Bener, kan gitu, cuma gitu aja. Semua orang meragukan dia, tapi dia yang tahu. Itulah bahasa keyakinan. Jadi sebetulnya kalau saya bisa sebutkan dengan pola pikir ya, akal kita itu hanya 5%, selebihnya itu keyakinan hati kita. Jadi kesuksesan itu
dimonopoli oleh keyakinan sebetulnya, bukan akal kita. Banyak orang tertipu, pinter sekali ya, analisisnya tajam, tapi dia tertipu hanya 5%. Makanya orang yang bekerja menggunakan akal ya nggak akan kaya raya. Tapi orang yang bekerja dengan keyakinan itulah yang kaya raya. Dan saya juga baru tahu ilmunya setelah tua. Karena saya sempat pinter, sempat dijuluki di satu tempat itu juga dijuluki jenius. Tapi begitu saya merasakan ternyata saya dibohongi oleh akal, dibohongi oleh kepintaran saya. Sehingga saya akhirnya mulai belajar dengan keyakinan. Jadi walaupun orang lain mengatakan tidak bisa, kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Nah, saya ingin cerita sedikit tambahan ini tentang gajah sirkus. Tapi sebelumnya saya tanya dulu tadi, sudah terjawab belum? Berarti kalau sukses itu kita tidak harus pintar ya Pak? Tidak harus pintar, kan tadi sudah bilang, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, karena bersungguh-sungguh mau diragukan sama orang lain, ya dia tetap aja. Ya, yang akhirnya sukses karena bersungguh-sungguh kesungguhannya. Jadi sukses itu tidak harus pintar. Ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Oke, saya tambahkan lagi ya tentang cerita gajah. Anda tahu gajah sirkus? Apa Pak? Gajah sirkus. Gajah yang dipakai untuk sirkus. Tahu Pak, tahu. Tahu ya? Nah, gajahnya besar. Seekor gajah itu mampu mengangkat sampai bertonton ya. Iya. Ya, gajah sirkus itu diikat tali. Talinya tali kecil kan, kadang-kadang hanya tambang kecil di bambu begitu aja. Ini saya tanya, seekor hewan dia cenderung ingin bebas atau senang terikat? Bebas. Nah, setiap makhluk itu entah manusia entah hewan itu cenderung ingin bebas. Burung piaraan begitu di kandangnya dibuka aja pintunya, dia pasti akan kabur lepas. Walaupun nanti akan kembali lagi tapi dia pasti akan keluar. Jadi cenderung bebas. Nah, seekor gajah sirkus diikat dengan tali. Kenapa dia tidak berusaha untuk berontak? Padahal kalau dia sekali hentak saja kan talinya putus, pasaknya akan terlempar itu ya. Kenapa dia tidak berontak, tidak lepas? Kenapa? Kira-kira. Padahal kan Anda tahu kan gajah itu, hewan itu semua cenderung ingin bebas kan? Menurut Anda gajah itu mampu nggak kalau dia lepas? Mampu. Kenapa dia tidak mau lepas? Tidak mau berontak? Karena sudah dilatih Sudah dari kecil. Nah, Mungkin dari karena kecil. ya pemilihan dan Nah, mindsetnya dari kecil. Karena waktu kecil, ya masih gajah liar, waktu kecil, itu dia diikat dengan rantai tebal, besinya basah, pasaknya besi, ditanam di cor, begitu ya. Begitu dia berontak sakit, berdarah-darah. Akhirnya lama-lama capek dia akhirnya mulai tidak berontak. Nah, karena sudah tidak berontak sama pemiliknya, mulai diganti dengan tali diganti lagi. Tadi yang besi menjadi bambu. Nah, si gajah akhirnya sudah, karena sudah lelah, nggak berontak. Jadi dalam benaknya, kalau berontak sakit, kalau berontak gagal, kalau berusaha gagal. Nah, udah tertanam di mindsetnya. Nah, menurut Anda, gajah itu setelah tumbuh besar, ya gantilah sama pasak kecil. Menurut Anda, setelah dia besar, mampu nggak dia untuk berontak? Mampu Pak. Ya. Tapi gajah kamu kasih tahu ya, kita kasih tahu. Ya, kamu itu udah besar. Kamu bisa berontak, bisa kabur. Kata gajah, nggak bisa. Bisa aja. Saya percaya kamu bisa. Tidak bisa. Saya tahu kamu udah besar, tenagamu itu bertonton. Pasti bisa, kata gajah. Aku tahu, aku nggak bisa.
Saya tahu kamu bisa. Semua orang berkata kamu bisa. Kata gajah, saya lebih tahu diri saya. Tidak bisa. Begitu. Yang mengatakan nggak bisa siapa? Diri sendiri Gajah. gajahnya. Gajah ya. Iya. Mau setiap semua orang sekitarnya, teman-temannya gajah itu bilang kamu bisa. Sementara dirinya tetap bilang tidak bisa. Dikasih nasihati malah aku lebih tahu diri saya. Kan gitu. Ya. Iya. Padahal sebetulnya dia bisa nggak? Bisa, Pak. Dia bisa, Pak. Bisa, pasti bisa, ya pasti bisa. Tapi akhirnya dia bisa nggak? Akhirnya Tidak. tidak bisa karena di dalam mindsetnya sudah tertanam tidak bisa. Pokoknya kalau mencoba gagal atau alias sakit. Ya, jadi jangan seperti gajah sirkus. Walaupun setiap semua orang mengatakan dia bisa, selama mindsetnya mengatakan tidak bisa, ya tetap tidak bisa. Begitu sebaliknya, saat orang lain mengatakan tidak bisa, kalau dalam dirinya mengatakan bisa dan tidak terpengaruh oleh orang lain, maka pasti bisa. Begitu. Ya, banyak nggak orang seperti gajah sirkus itu? Banyak, Pak. Banyak ya. Kalau pengen kenal, pengen tahu orang yang seperti gajah sirkus, coba nanti dia cermin. Dicoba berkaca nanti dia cermin. Nanti ketemu sama gajah sirkus ya. Itu gajah sirkus gue gitu ya. Ya, jadi Anda jangan gampang menyerah, jangan seperti gajah sirkus begitu ya. Jadi harus Anda berpikir positif terus, harus bisa. Oh sulit, malas, itu menunjukkan Anda seperti gajah sirkus, malas. Paham ya? Oke, satu lagi pertanyaan kalau ada. Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan hari ini saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin komentarnya bagaimana perkuliahan hari ini di luar materi sebabnya. Bagaimana menurut Anda? Seru, Pak. Sangat menarik. Mencerahkan kita, Pak. Bermotivasi juga, Pak. Seru, Pak. Seru. Mencerahkan, Pak. Ya, Anda lebih suka dijelaskan seperti ini atau saya ajarkan matematika komputasi? Ya, seperti ini, Pak. Selang-seling, Pak. Selang-seling. Wah, kalau selang-seling itu, kalau materi itu Anda hanya saya ajak pusing gitu. Nggak maksimal nanti. Iya, hanya pusing aja, ngajak pusing gitu. Kalau materi Jadi bisa ada- dipelajari sendiri, Pak. Nah, materi pelajari sendiri, nanti di dalam, kalau ada kesulitan silakan bertanya, begitu aja. Jadi kalau materinya, ya udah itu aja. Toh nanti juga saat kuliah, saat lulus nanti belum tentu Anda pakai langsung kan. Saat nanti Anda di dunia kerja nanti membutuhkan ilmu ini, pasti Anda akan belajar lagi, ada kursus lagi nanti di sana. Minimal Anda udah tahu dasarnya. Anda kalau tahu dasarnya nanti untuk belajar lagi pada saat Anda gunakan itu lebih mudah. Itu menurut saya. Ya, jadi saya akan memberikan bekal-bekal materi-materi yang di luar kampus, materi-materi yang berhubungan dengan mindset. Karena seorang sukses itu kalau udah mindsetnya kena, dia punya tujuan, sudah menemukan tujuan hidupnya, pasti dia sukses. Makanya banyak sekali mahasiswa bimbingan saya yang 7 tahun kuliah nggak lulus, 7 tahun saya bimbing, bukan 7 tahun saya bimbing, setelah 7 tahun terus jadi bimbingan saya, ya 1 semester saya bimbing, saya motivasi, saya kena mindsetnya, ya. Begitu lulus, nggak sampai 6 bulan dapat kerja, ya, yang jadi manajer, jadi di bank, ada yang jadi dosen, 7 tahun kuliah S1, begitu lulus langsung S2, 2 tahun lulus jadi dosen sekarang. Padahal dulu nggak lulus-lulus, kayak bodoh-bodoh banget. Tapi kalau udah jadi dosen jadi pinter nggak? Siapa yang bilang bodoh kalau jadi dosen? Ya, pas mahasiswa. Iya, pas mahasiswa dia seolah-olah jadi anak yang bodoh, nggak lulus-lulus. Coding nggak bisa-bisa udah mau lulus.
Nah, tapi begitu lulus dia S2, sekarang jadi dosen. Ada yang dosen Filkom itu murid saya dulu, gak lulus-lulus. Ada yang jadi dosen di Kalimantan Timur sini ada, kemudian ada staf, banyak sekali. Padahal udah 7 tahun dulu kuliah nggak harus dulu. Saya pegang 1 semester aja karena mindsetnya nggak perlu saya ajarin, dia bisa sendiri, belajar sendiri. Jadi kalau udah mindsetnya kena, terus yang punya sepatu bersih itu murid mahasiswa saya juga. Baru usia 26, penghasilan sudah 80 juta ke atas per bulan. Belum lulus penghasilannya sudah 80 juta lebih. Ya dia kena mindsetnya dari semester pertama itu. Pada saat saya ngajar matematika komputasi. Akhirnya dia buka sepatu bersih. Laundry sepatu di Malang. Awalnya diketawain orang-orang, teman-temannya ketawa. 7 tahun, 14 semester. Kuliahnya nggak selesai-selesai. Tapi usahanya yang berhasil. Jadi pas skripsi, wah udah berhasil penghasilan di atas 80 juta per bulan. Mobilnya ganti-ganti. Semua uangnya ratusan juta diserahkan sama orang tuanya. Dia cukup minta seadanya aja. Wah, luar biasa. Sekarang cabangnya udah ada 7 tempat sepatu bersih. Mungkin imbas corona turun juga ini ya, karena mahasiswa banyak yang pulang kampung. Jadi yang nyuci sepatu rata-rata kan mahasiswa. Nah, imbasnya. Terus yang di Malang ada kafe Brewok itu, Kopi Brewok itu juga mahasiswa Filkom. Murid mahasiswa bimbingan saya juga. Ya, ada 7 cabang dia. Satu tempat omsetnya sampai 170 juta sampai 200 juta satu tempat. Nah, kalau diambil 20% aja dari omset 170 juta, anggaplah 10% dah keuntungannya, jadi 17 juta. 17 juta kalau ada 7 tempat berapa udah penghasilannya per bulan. Ya. Luar biasa, belum lulus sudah punya penghasilan. Kira-kira kalau lulus dia cari kerja nggak dia? Kira-kira masih melamar kerja nggak? Enggak, Pak. Enggak, ngapain ya, dia malah serius cari pekerja, malah justru teman-temannya yang IP-nya tinggi-tinggi malah diambil dipekerjakan sama dia. Ya, Anda harus begitu juga ya. Kalau bisa ya, jangan mikir nanti cari kerjaan yang hebat gitu, jangan. Bagaimana menciptakan pekerjaan yang hebat gitu ya. Oke, ya cukup ya. Nanti mungkin lain waktu Bapak, kalau ada waktu Bapak kasih materi yang lainnya selain sukses ya, teknik-teknik seperti bagaimana melamar kerja, bagaimana teknik wawancara seperti itu. Karena Bapak bukan hanya dosen aja, kan dulu pernah jadi guru SMA, dulu pernah di perusahaan di Cilegon. Ya, usia 23 udah keluar negeri berkali-kali. Jadi pernah jadi personalia perusahaan, jadi pengalamannya banyak sehingga banyak ilmunya, sehingga ingin di-sharingkan pada Anda supaya Anda tidak gampang putus asa, banyak kemudahan-kemudahan dalam mencari kerja, dalam membangun usaha dan sebagainya. Ya, makanya kalau Anda tahu nanti udah semester 5, semester 6, semester 8 nanti akan tahu kalau sudah offline, sudah di kampus, Anda akan tahu bedanya Pak Nurul dengan dosen-dosen lain. Ya. Jadi kalau untuk materi kuliah ya udah gitu aja lah. Ya, Anda pelajari. Ya, saya nggak, ini direkam ini nanti saya upload ini didengar dosen aja juga saya nggak takut. Ya memang saya beda. Ya, saya beda. Saya ngajarkan saya justru mereka juga heran saat saya membimbing 160 orang. Ya, dosen lain membimbing 30 aja udah sibuknya bukan main. Saya membimbing skripsi 163 tapi saya nyantai. Dari 163, 150 lulus. Yang 13 karena sulit dihubungi, nggak lulus. Jadi bukan karena salah bimbingannya, tapi anaknya yang nggak bisa dihubungi. Jadi tetap lulus. Jadi nggak kaget. Ya, biasa kerja banyak itu ya tetap sederhana, saya sederhanakan. Buat saya orang cerdas adalah mampu menyederhanakan pekerjaannya, ya, mampu menyederhanakan pekerjaannya itu buat saya. Ya, pinter belum tentu bisa menyederhanakan pekerjaannya. Pinter identik dengan kesibukan. Makin pinter makin sibuk. Ya, kalau Anda cerdas maka Anda akan bisa merangkum atau meringkas
menyederhanakan pekerjaan. Oke, ya, sekian dari saya. Ya, maaf jika ada kekurangannya, kurang lebihnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita nanti minggu depan dilanjutkan dengan diskusi lagi. Ya, ini kebetulan ini kok suaranya jelas terdengar. Saya tidak pakai video, ya, karena takut terputus-putus. Karena saya pakai kuota, tidak ada WiFi di sini. Saya di Samarinda ini. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.